Video ini dibuat untuk tugas aplikasi komputer statistik dengan dosen pengampu Leni Agustina SEM. Baiklah, kami akan memperkenalkan rekan-rekan kami, yaitu Halo semua, perkenalkan saya Olivia Safira. Di sini saya adalah anggota kelompok dari kelompok 5 dan kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Smart PLS. Pada presentasi kali ini ada dua hal yang akan kami bahas. Yang pertama, bagaimana sih cara kita melakukan perhitungan atau calculate pada Smart PLS, dan yang kedua, bagaimana cara kita membaca hasil dari outer maupun inner model dari Smart PLS. Baiklah, kita akan melakukan perhitungan pada Smart PLS. Langkah pertama yang kita butuhkan yaitu tabulasi data. Di sini saya sudah mendapatkan tabulasi data yang terdiri dari indikator X1, X2, Y, dan Z. Langkah selanjutnya yaitu pada Project Explorer, di bagian latihan PLSM atau bagian yang ada diagramnya ini, kita akan double klik. Lalu, pada indikator X1, X2, Y, dan Z ini, kita akan meletakkannya pada bagian sini. Caranya yaitu kita akan klik X1, lalu kita shift, dan kita panah ke bawah. Jadi di sini perlu diperhatikan indikatornya ini harus sama, yaitu X1 dengan X1, X2 dengan X2, begitu juga dengan Y dan Z. Untuk X2 sama caranya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah merapikannya. Nah, pada bagian Y dan Z ini supaya dia bisa kita hubungkan atau kita konekkan, jadi kita harus mengubah tata letaknya dengan mengklik Align Indicators Right. Begitu pula dengan yang Z. Kita rapikan. Lalu yang kita lakukan adalah mengubah nama dari masing-masing variabel ini. Yang pertama, yang di lateral variabel 1 ini kita ubah sesuai dengan variabelnya, yaitu X1 dan ini X2. Y, dan yang terakhir Z. Dan selanjutnya kita akan melakukan penghubungan atau kita konekkan. Klik menu connect di atas. Cara menghubungkannya yaitu dengan X1 dihubungkan dengan Y, X2 dihubungkan dengan Y, Y dihubungkan dengan Z, X1 dengan Z, dan Z, X2 dengan Z. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dengan mengklik menu Calculate, PLS Algorithm. Nah, pada bagian ini kita tidak perlu mengubah apapun, kita langsung saja Start Calculation. Setelah kita mendapatkannya, kita akan mengklik outer loadingsnya. Nah,
Di sini kita akan mendapatkan angka-angka, ada yang warna merah dan ada yang warna hijau. Nah, angka yang warna merah ini artinya variabel tersebut tidak memiliki nilai yang valid. Sedangkan yang warna hijau, contohnya saja seperti X1.2 ini berarti variabelnya itu memiliki nilai yang valid. Nah, selanjutnya kita akan mencari perhitungan selanjutnya. Kita kembali terlebih dahulu kepada diagram. Lalu kita klik calculate, lalu bootstrapping. Kita start calculation. Sama seperti yang di awal, yaitu PLS algorithm, ada beberapa angka yang merah dan ada yang warna hijau, di mana angka ini yang warna hijau berarti valid dan yang warna merah itu artinya tidak valid. Selanjutnya, perhitungan yang ketiga yaitu blindfolding. Start calculation. Nah, di sini kita sudah mendapatkan blindfoldingnya. Jadi, pada perhitungan Smart PLS ini ada 3 perhitungan penting, yaitu PLS algorithm, yang kedua blindfolding, dan yang ketiga bootstrapping. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan bagaimana cara kita membaca outer model dan inner model Smart PLS. Yang pertama yaitu ada outer model atau analisa model pengukuran. Di outer model ini ada uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Dan yang kedua yaitu inner model atau analisa model struktural yang terdiri dari koefisien determinasi, predictive relevancy, effect size, uji signifikan to Taylor, collinearity statistik. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila akan membaca tentang validitas konvergen. Dapat kita lihat telah ada data tentang validitas konvergen dan bagaimana sih cara mendapatkan hasil validitas konvergen. Yang pertama, teman-teman bisa klik menu calculate pada pojok kanan atas, lalu klik menu PLS algorithm, lalu start calculation dan klik menu contact reliability and validity pada bagian bawah. Dan gimana sih cara membaca interpretasinya? Yang pertama, jika AP besar dari 0,5 maka ukuran nilainya valid ditandai dengan warna hijau. Begitu pula sebaliknya, jika AP kecil dari 0,5 maka ukurannya tidak valid dan ditandai dengan warna merah. Yang kedua, jika loading faktornya besar dari 0,7 maka ukuran nilainya valid ditandai dengan warna hijau. Begitu pula sebaliknya, apabila loading faktornya kecil dari 0,7 maka ukuran nilainya tidak valid dan ditandai dengan warna merah. Baiklah, saya Tika Frimalendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang validitas diskriminan. Di sini sudah ada hasil dari validitas diskriminan. Lalu, bagaimana sih cara mendapatkan hasil validitas diskriminan ini? Caranya, untuk yang pertama-tama, teman bisa klik menu Calculate pada pojok kanan atas, lalu klik menu PLS Algorithm. Setelah itu, teman-teman bisa mengklik Start Calculation, dan untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa mengklik Discriminant Validity di bagian bawah. Setelah itu, bagaimana sih cara membaca dari hasil diskriminan ini? Cara membacanya yaitu dari hasil yang kita dapat, variabel Z memiliki pengaruh terbesar, baik itu terhadap X1, X2 maupun Y, yaitu nilainya sebesar 0,638 dan dapat disimpulkan bahwa ukuran nilainya valid. Nama saya Widianti Putri. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang inner model koefisien determinasi, yaitu sudah terdapat hasil R-squared-nya, yaitu cara mendapatkan hasil koefisien determinasinya bagaimana sih? Pertama, teman-teman bisa klik menu, setelah itu menu calculate pada pojok kanan atas, lalu klik menu PLS algoritma, lalu start calculation, lalu klik menu R-squared pada bagian bawah. Nilai S-squared-nya adalah 0,19 artinya lemah, 0,33 artinya moderat, 0,67 artinya kuat.
Nah, interpretasinya dari hasil di atas menunjukkan bahwa X1 dan X2 tidak muncul, yang berarti baik X1 maupun X2 tidak memiliki pengaruh, di mana nilai S-square variabel Y sebesar 0,138 yang berarti model penelitiannya lemah, dan nilai R-squared-nya variabel Z sebesar 0,879 yang berarti model penelitiannya kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki nilai yang baik. Baiklah, saya Yulianingsih akan menjelaskan predictive relevance. Cara mendapatkan hasil predictive relevance bagaimana sih? Pertama, teman-teman bisa klik menu Calculate pada pojok kanan atas, lalu klik menu Blind Folding, lalu Start Calculation. Nilai predictive relevance 0,02 lemah dan 0,15 moderat dan 0,35 kuat. Dan hasil interpretasi dari hasil di samping terlihat bahwa variabel X dan variabel X2 sama-sama tidak memiliki pengaruh, sedangkan variabel Y yang memiliki nilai sebesar 0,023 yang berarti bahwa model penelitiannya lemah, dan variabel Z yang memiliki nilai sebesar 0,315 memiliki arti bahwa model penelitiannya moderat. Saya di International akan menjelaskan effect size. Nah, di sini sudah ada total effect size. Cara mendapatkan hasil effect size-nya bagaimana sih? Nah, di sini pertama teman-teman bisa klik menu Calculate pada pojok kanan atas, lalu klik menu PLS Algorithm, lalu Start Calculation, klik Total Effect pada bagian bawah. Di sini sudah ada nilai effect size yaitu 0,02 lemah, 0,15 moderat, dan 0,35 kuat. Interpretasinya, hubungan antara X1 dengan Z yang bernilai 0,433 memiliki pengaruh yang kecil. Hubungan antara X2 dengan Z yang bernilai 0,263 memiliki pengaruh yang kecil. Lalu, hubungan antara Y dengan Z yang bernilai 0,78 memiliki pengaruh yang besar. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aziza Syamalna. Di sini saya akan membaca uji signifikan. Untuk di sini kita telah melihat hasilnya. Bagaimana sih cara mendapatkan hasil uji signifikan ini? Oke, yang pertama teman-teman bisa klik menu Calculate pada pojok kanan atas, lalu klik menu Bootstrapping, lalu Start Calculate. Dari sini kita dapat melihat hasil interpretasi, yaitu jika P value kecil dari 0,05 maka ukuran nilainya valid. Jika tidak, berarti tidak valid. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu collinearity statistic. Dari sini kita dapat melihat hasilnya. Bagaimana sih cara mendapatkan hasilnya? Yang pertama, teman-teman bisa klik menu Calculate pada pojok kanan atas, lalu klik menu pada PLS Algorithm, lalu Start Calculate, dan klik collinearity statistic pada bagian bawah. Bagaimana sih interpretasinya? Yaitu jika semua indikator mempunyai nilai VIP lebih kecil dari 5, maka semua indikator tidak mengalami masalah multicollinearitas. Namun pada hasil yang kita dapat di sampingnya menunjukkan nilai VIP lebih besar dari 5, maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator pada hasil yang kita dapat mengalami masalah multicollinearitas. Dengan arti kata hubungan antara variabel X1, X2, dan Y, Z dinyatakan reliable. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih-bersih. Cakep. Pasang bendera biar berkibar. Cakep. Sekian, terima kasih. Maaf presentasinya panjang lebar. Jadi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tugas aplikasi statistik komputer. Aplikasi Leni Agustina SMMM. Kenal apa, Lena?
sebelum kita masuk ke dalam presentasi, marilah kita Bang Le, 1, 2, 3. Is.